Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang desain atau kemasan dan juga prototype. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kemasan. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Selanjutnya ada prototype. Prototype adalah proses pembuatan model sederhana software yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian awal. Selanjutnya ada tahapan prototype. Satu, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat rancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak, prototyping direvisi dengan mengulangi langkah 1, 2, dan 3. Mengodekan sistem dalam tahapan ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa programan yang sesuai. Menggunakan sistem menguji sistem setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai. Harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis pad, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan. Jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5. Menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis pad, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan. Jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5. Selanjutnya, kelebihan metode prototype. Yang pertama, menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, pelanggan atau klien berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Keempat, komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Pengembang dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Jenis-jenis kemasan. Yang pertama, kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung yang mewadai bahan pangan, contohnya seperti kaleng, susu, botol minuman, dan lain-lain. Kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton atau untuk wadah kaleng susu, kotak kayu, dan wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kemasan tersier, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan atau distribusi. Yang terakhir, fungsi kemasan.
Fungsi kemasan ada dua, yaitu fungsi protektif dan fungsi proporsional. Yang fungsi protektif berkenaan dengan protektif produk dari perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung jawab resiko pembelian produk rusak atau cacat. Fungsi proporsional, peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional, menyangkut promosi perusahaan, mempertimbangkan preferensi konsumen, menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Baiklah, sekian. Terima kasih.